291 orang yang bijak tunduk pada keadaan. Melihat itu, kakak hijau mengernyitkan alisnya. Tadinya aku pikir kalau adikku ini akan bahagia kalau sudah punya istri, tapi ternyata wanita ini bukan orang yang mudah diajak berurusan, dan adikku ini sama sekali tidak bisa menghadapinya. Apakah aku tidak tahu tentang temperamen adikku ini? Dia pemalu dan baik hati, dia bahkan tidak berani membunuh ayam, dan ketika dia melihat seorang gadis cantik, dia akan memerah. Tidak, tidak benar, seharusnya, ketika dia melihat seseorang dari lawan jenis, tidak peduli apakah lawan jenisnya cantik atau tidak, dia akan memerah. Zisan ini, dia memang cantik, dan lebih dari itu, dia sangat, sangat cantik. Wanita seperti ini tiba-tiba menjadi istri adik laki-lakiku, apakah adik laki-lakiku ini tidak akan senang? Bisa memiliki istri yang sangat cantik, seseorang akan bisa tersenyum bahkan saat mereka sedang tidur. Sayangnya, bagaimana mungkin wanita yang dingin dan sombong seperti itu mau menjadi istri adik laki-lakiku ini? Satu-satunya alasan wanita ini tidak membuat keributan adalah karena Yang Mulia ada di sana untuk menekannya. Wei Chang dan Tang Wei sedang berjongkok di samping dan mengupas daun sayur, dan ketika Wei Chang melihat bahwa wajah Little Brother Red tidak terlihat bagus, dia melihat ke arah Zisan. Ketika melihat Zisan yang sedang duduk di sofa seperti bos besar, ekspresi Wei Chang menjadi muram. Wanita ini masih belum sepenuhnya menyadari situasi terkini yang dialaminya saat ini. Setelah menyekat tangannya dengan kain, Wei Chang berdiri. "Paman Wei, jangan marah," kata Tang Wei dengan khawatir. Sudah beberapa hari berlalu, tetapi teh wolfberry yang diminum Paman Wei tampaknya tidak memberikan pengaruh apapun. Sepertinya aku harus mencari obat lain untuk Paman Wei. Wei Chang menepuk bahu Tang Wei. "Saya orangnya terhormat, kalau bisa menyelesaikan masalah dengan mulut, pasti saya tidak akan pakai tangan." Setelah duduk di sofa, Wei Chang bertanya dengan samar, "Zisan, ada apa?" "Tidak puas." Zisan berkata dengan dingin, "Kalian semua bukan orang baik." Mendengar itu, Wei Chang tertawa ringan. "Dan Anda, yang adalah dewa, adalah orang baik. Bagi Anda para dewa, manusia hanyalah serangga. Namun, bagi Yang Mulia, Anda para dewa juga hanyalah serangga." Zisan tetap diam. Setelah berhenti sejenak, Wei Chang melanjutkan dan berkata, "Lagi pula, kami tidak menculikmu. Jika kamu merasa ini penghinaan besar bagimu, kamu bisa pergi sekarang juga. Selama kamu melampaui 10 meter, kamu akan bisa membebaskan diri dalam waktu kurang dari 10 langkah." Zisan mengepalkan tangannya erat-erat, dan melihat ekspresinya, terlihat bahwa dia tengah berjuang untuk membuat keputusan. Zisan sudah menguji apa yang akan terjadi jika dia berada 10 meter dari Little Brother Red. Setelah berada 10 meter dari Little Brother Red, langkah pertama yang dia ambil, dia merasakan jantungnya sakit sekali, dan langkah kedua yang dia ambil, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan terbelah, dan setelah itu, dia tidak berani melangkah maju lagi. Demi harga dirinya, Zisan bisa saja memilih mati, tetapi jika ia ingin hidup, ia harus berperilaku baik dan tetap berada dalam jarak 10 meter dari adik merah. Zisan punya dua pilihan, dan pada akhirnya, baginya, mana yang lebih penting, harga dirinya atau hidupnya. Sambil bersandar di sofa, Wei Chang berkata, "Kalian para dewa benar-benar munafik. Aku sudah terbiasa dengan kemunafikan kalian para dewa. Kalian mengatakan bahwa aku telah membunuh banyak orang, tetapi bukankah kalian juga telah membunuh banyak orang tadi? Kau pikir bawahanku ini tidak pantas menjadi suamimu, kan? Jujur saja, bawahanku ini mampu membunuhmu hanya dengan jarinya. Jangan berpikir bahwa kau nomor satu di dunia, masih banyak hal menakutkan yang belum kau temui dalam hidupmu ini." Alis Zisan berkerut erat. Sambil mendengarkan dengan saksama apa yang dikatakan Wei Chang, Zisan dengan cermat merencanakan apa yang harus dia lakukan. Wei Chang berkata dengan suara pelan, "Aku tahu apa yang ada di pikiranmu, kamu memilihnya karena kamu pikir dia bodoh, kan? Tapi apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dia benar-benar bodoh? Dia hanya baik hati, jangan anggap orang yang baik hati itu bodoh. Juga, jangan berpikir untuk kembali lagi, nasib kalian para dewa telah ditentukan. Izinkan aku memberimu peringatan, saat ini, dialah satu-satunya yang dapat menyelamatkan dan melindungimu. Aku harap kau akan memperlakukannya sedikit lebih baik. Paling tidak, kau tidak akan menderita keluhan apapun dengan bersamanya."
Setelah selesai berbicara, Wei Chang berbalik dan berjalan kembali ke dapur, lalu mulai mengobrol dengan Tang Wei sambil tersenyum di wajahnya. Zisan perlahan-lahan bersandar ke sofa, dan perasaan tidak berdaya mulai menyebar ke tubuhnya dari hatinya. Sambil menatap si adik merah yang tampak bodoh, Zisan berpikir dalam hati, apakah ini benar-benar takdirku? Aku tidak mau melayani seorang pangeran, dan sekarang, aku akhirnya harus melayani seorang manusia. Ketika adik merah menoleh ke arah Zisan dan melihat Zisan sedang menatapnya, ia pun segera memalingkan pandangannya dari Zisan, tidak berani menatapnya secara langsung. Ini bukan adik merah yang marah, itu hanya adik merah yang merasa malu. Beberapa saat yang lalu, adik merah masih marah pada Zisan, tetapi saat dia melihat Zisan menatapnya, dia langsung berhenti marah. Adik merah benar-benar anak anjing kecil. Melihat betapa pemalunya adik laki-lakinya, Kakak Green segera tahu bahwa adik laki-lakinya ini akan berubah menjadi laki-laki yang manja di masa depan. Saat ini, Yehua dan keluarganya telah meninggalkan bar, dan keluarga beranggotakan 4 orang itu saat ini sedang duduk di dalam Audi A8. Kedua istrinya yang cantik duduk di depan, sementara Yehua duduk di belakang dan memeluk putrinya yang berdandan cantik. Ayah, kencangkan sabuk pengamanmu. Ibu, Bibi King, kalian berdua juga harus mengencangkan sabuk pengaman, ahli akan mengawasi kalian semua. Setelah memasuki mobil, Dong Huangli mulai bertingkah seperti orang dewasa kecil, memerintahkan semua orang untuk mengencangkan sabuk pengaman. Yehua mengeluarkan sebatang rokok sambil tertawa. Dong Huangli terlihat merampas rokok ayahnya. Ayah tidak boleh merokok saat berada di dalam mobil. Selain itu, Bibi King saat ini masih mengandung bayi. Tidak baik bagi bayi untuk menghirup asap rokok orang lain. Setelah kami tiba di lokasi, ahli akan mengembalikan rokok itu kepada ayah. Untuk saat ini, ahli akan membantu ayah menyimpan rokok itu dengan aman. Mendengar itu, Yehua tertawa terbahak-bahak, dan kedua istri yang duduk di depan juga tertawa. King Ya berkata sambil tersenyum, ahli kita memang hebat. Setelah selesai berbicara, King Ya bahkan mengacungkan jempol pada ahli. Dong Huangli yang menerima pujian menjadi tak terkira bahagianya. Yehua, kamu harus mendengarkan apa yang dikatakan putrimu, kamu harus mengurangi kebiasaan merokok. Dong Huang Baizi menoleh dan berkata sambil tersenyum. Yehua mengernyitkan alisnya, sekarang, kalian berdua hanya mengizinkanku untuk merokok 3 batang sehari, apalagi yang kalian inginkan dariku. Yehua, sebaiknya kamu berhenti merokok. Kamu sudah bersiap untuk punya anak lagi dengan Baizi, tapi kamu masih merokok setiap hari. Kamu tidak hanya harus berhenti merokok, kamu juga harus berhenti minum alkohol. King Ya mendesak. Setelah aku melahirkan anakku, aku pasti ingin punya anak lagi. Sekarang, aku harus membuat suamiku ini mengubah kebiasaan buruknya. Dong Huangli mengikuti dan berkata, ayah, merokok tidak baik untuk kesehatanmu, kamu harus mendengarkan ibu dan Bibi King. Baiklah, mereka bertiga bersatu untuk menyerangku dan aku sama sekali tidak mampu melawan. Pelan-pelan saja, kata Yehua. Dari kelihatannya, dia sudah mencapai kesepakatan. Mendengar itu, senyum puas muncul di wajah King Ya dan Dong Huang Baizi. Yehua cukup bijaksana, bukan? Benar sekali, King Ya, rumah yang kita beli waktu itu, mari kita berikan rumah itu kepada Little Red. Bagaimanapun juga, aku tidak ingin pindah dari bar ini, aku merasa tinggal di bar ini lebih menyenangkan. Kata Yehua. Saat itu, King Ya membeli sebuah villa, dan kami bersiap untuk pindah ke villa itu setelah villa itu direnovasi. Sekarang, villa itu sudah cukup lama direnovasi, tetapi kami masih belum pindah ke villa itu. Dan sebenarnya, saya tidak begitu ingin pindah ke villa itu. Meskipun bar ini kecil, bar ini memiliki semua yang dibutuhkan, dan terlebih lagi, bar ini dipenuhi dengan banyak kenangan. King Ya juga merasakan hal yang sama. Awalnya, King Ya tidak ingin tinggal di bar, dan terlebih lagi, dia merasa bar itu sangat kotor dan tidak teratur. Namun, seiring berjalannya waktu, King Ya kini enggan untuk meninggalkan bar tersebut. Bagaimanapun, bar tersebut dipenuhi dengan banyak kenangan antara Yehua dan dirinya. Baiklah. King Ya menganggukkan kepalanya. Yehua membuka jendela mobil dan membiarkan angin bertiup ke dalam mobil. Sambil menyipitkan matanya, Yehua memandang pemandangan di luar.
Walaupun saya sudah tinggal di sini selama 5 tahun, karena saya jarang meninggalkan bar, saya sama sekali tidak mengenal jalan-jalan di kota ini. Tiba-tiba, sebuah papan iklan besar menarik perhatian Yehua. Bukankah ini istri Lai Gu? Haruskah aku mempertimbangkan untuk mengambil kembali tubuh fisik Lai Gu? Wei Chang tinggal di sebuah apartemen yang terletak di lingkungan biasa. Selain itu, apartemen itu disewa. Sambil melihat-lihat lingkungan sekitar, Yehua berpikir, haruskah aku membeli rumah untuk Wei Chang juga? Tapi, aku harus meminta uang pada King Ya. Uang yang aku menangkan dari perjudian saat ini semuanya ada di bank King Ya, dan aku memang orang yang memberinya semua uang itu. Meskipun aku tidak punya muka untuk mengambil kembali uang itu, meminta sedikit uang padanya bukanlah hal yang memalukan, bukan? Sebelum Yehua dan keluarganya tiba, Wei Chang membawa serta Tang Wei dan yang lainnya ke bawah dan dengan hormat menunggu kedatangan Yehua dan keluarganya. Ketika Yehua dan keluarganya tiba, King Ya langsung melihat seorang wanita cantik yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Yehua, apakah wanita itu istri si merah kecil? Benar sekali, lumayan, kan? 292 hadiah. King Ya dan Dong Huang Baizi menganggukkan kepala. Wanita ini memang tidak buruk, dia terlihat sangat cantik, dan temperamennya tampaknya cukup baik. Apakah itu istri Paman Hong? Dia sangat cantik. Dong Huangli melihat Zisan juga, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Namun, saat Yehua melihat sikap yang ditunjukkan Zisan, alisnya menjadi sedikit berkerut. Zisan, lebih baik kau lakukan yang terbaik untukmu dan jangan coba-coba. Kalau masalah ini diletakkan di masa lalu, Anda pasti sudah lama menjadi mayat. Bawahan dari bawahan saya adalah seseorang yang kelak akan menjadi orang terhormat. Keputusan paling cerdas yang dapat Anda ambil saat ini adalah memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan kepada Anda. Mereka berempat turun dari mobil, dan Wei Chang serta Tang Wei segera berjalan menghampiri untuk menunggu mereka. Dong Huang Baizi membuka bagasi mobil, dan seketika itu juga bagasinya menjadi silau. Ada sekotak emas di dalam bagasi. Kotak emas itu diberikan kepada Yehua oleh Ditmage. Dan lebih tepatnya, kotak emas itu awalnya milik Dong Huang Baizi. Setelah memikirkannya, Dong Huang Baizi merasa jauh lebih praktis untuk memberikan emas. Paman Hijau, Paman Merah. Dong Huang Li berlari mendekat. Sudah lama sekali sejak terakhir kali saya melihat Paman Hijau dan Paman Merah, gaya rambut mereka telah berubah, dan mereka terlihat jauh lebih tampan sekarang. Saat ini, saudara-saudara Hijau dan Merah tahu bahwa Ahli adalah anak yang mulia, dan karena itu mereka tidak berani melanjutkan hubungan dengan Ahli lagi. Namun, Ahli terlihat mengulurkan tangannya ke arah saudara-saudara Hijau dan Merah, tampaknya ingin digendong oleh mereka. Silakan. Yehua menatap ke arah saudara-saudara Hijau dan Merah dan memberitahu mereka bahwa mereka diizinkan untuk membawa Ahli. Ini bisa dihitung sebagai persetujuan Yehua terhadap keduanya. Paman Red, apakah bibi ini istrimu? Sambil menatap Zisan, Dong Huang Li bertanya pada adik Red. Adik kecil Merah terkekeh dan berkata, benar sekali. Lalu mengapa kalian berdua berdiri berjauhan? Dong Huang Li bertanya dengan bingung. Ayah dan ibu selalu berdiri berdekatan satu sama lain, dan mereka selalu berciuman. Adik kecil Merah berkata sambil tergagap, ini. Ahli, Paman Merah takut pada istrinya. Kakak Hijau tertawa. Dong Huang Li menganggukkan kepalanya. Jadi begitulah adanya. Dong Huang Baizi memegang kotak emas itu dan berjalan ke depan saudara-saudara Hijau dan Merah, lalu berkata dengan nada lembut, terima kasih, kalian berdua, terima kasih telah mengantar Ahli ke bar dengan selamat. Selama ini, aku belum sempat mengucapkan terima kasih kepada kalian berdua. Ini adalah tanda terima kasih kecil dariku, terimalah. Saudara-saudara Hijau dan Merah terkejut. Kakak Hijau menurunkan Ahli ke tanah, lalu berkata dengan tergesa-gesa, Nyonya Bos, ini tidak akan berhasil, ini adalah keberuntungan kami para saudara untuk dapat bertemu dengan Ahli. Terima saja, jangan pelin-pelan. Yehua yang duduk di kursi roda berkata dengan lemah. Karena Yang Mulia sudah berbicara, saudara-saudara Hijau dan Merah tidak berani lagi menolak tanda terima kasih kecil dari Dong Huang Baizi. Terima kasih, Bos. Terima kasih, Nona Bos. Saudara Hijau dan Merah berkata dengan tulus. Jika mereka berdua tidak bertemu Dong Huang Li, mungkin, saat ini,
mereka masih bekerja di desa mereka. Justru karena mereka berdua bertemu Dong Huangli, kehidupan mereka berubah drastis. Ini membuktikan bahwa selama seseorang mengikuti orang yang tepat, masa depan mereka akan cerah. Sementara itu, Zisan akhirnya bertemu dengan kedua istri cantik yang mulia. Mereka berdua memang sangat cantik. Dibandingkan denganku, mereka berdua sedikit lebih cantik. Aku tidak menyangka akan ada wanita cantik seperti itu di dunia profan. Jika para dewa itu tahu bahwa wanita cantik seperti itu ada di dunia profan, mereka pasti akan turun ke dunia profan untuk merebut kedua wanita cantik itu untuk diri mereka sendiri. Yehua, tidak nyaman untuk naik ke atas dengan banyak orang seperti ini, jadi mari kita makan di luar. Sambil makan, kita bisa membicarakan tentang pernikahan mereka. King Ya berkata dengan lembut. Jika bos wanita sudah berbicara, siapa yang berani mengatakan tidak? Saat mentraktir bawahan suaminya makan malam, King Ya tentu tahu bahwa dia harus memilih tempat yang bagus. Kota Longan adalah kota kelas 2, dan tidak banyak tempat mewah di sana. Clubhouse kelas 1 yang Yehua dan King Ya kunjungi terakhir kali dapat dihitung sebagai salah satu tempat mewah di kota Longan. Hari ini, tempat yang dipesan King Ya adalah tempat yang bernama Pengyuan Private Kitchen. Tempat ini tidak terlalu mewah, tetapi konon masakan bosnya sangat enak. Tentu saja, harga menunya sangat mahal. Misalnya, sepiring nasi goreng telur harganya 99 rem, dan lebih jauh lagi, restoran itu bahkan membatasi jumlah sepiring nasi goreng telur yang akan mereka jual setiap hari. King Ya mengetahui tentang restoran ini ketika dia pergi membeli sarapan dan mendengar orang-orang tua mengobrol tentang restoran ini. Ketika mereka tiba di Pengyuan Private Kitchen, ada antrian panjang yang menakutkan di luar restoran. Untungnya, King Ya sudah membuat reservasi sebelumnya. Melihat restoran yang tampak biasa saja itu, dan meskipun ada antrian panjang di luar restoran, Yehua tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah restoran ini benar-benar sebagus itu? Tidak akan terlalu buruk, kamu bisa tenang. Yehua tentu saja percaya pada istrinya. Yehua memimpin jalan, masuk ke restoran, dan semua orang mengikutinya. Jangan bilang, walaupun restoran itu tidak tampak begitu mencolok dari luar, namun desain interior restoran itu cukup bagus. Desain interior restoran tersebut membuat bagian dalam restoran itu tampak sangat berkelas. Yehua dan kelompoknya tiba di sebuah ruangan pribadi yang terletak di lantai 2, dan di dalam ruangan pribadi itu, ada sebuah meja besar yang cukup untuk menampung 9 orang. Zisan dengan santai duduk di salah satu kursi. Melihat itu, adik merah mengerutkan bibirnya, namun pada akhirnya, dia tidak jadi duduk di samping Zisan dan berniat untuk duduk bersama dengan kakak laki-lakinya. Kemarilah, kata Zisan ringan. Meskipun suara Zisan ringan, semua orang dapat mendengar suara Zisan. Adik kecil merah menjadi sedikit linglung, tidak mengerti apa maksud perkataan Zisan. Mengapa dia ingin aku datang kepadanya? Apakah dia ingin memukulku? Namun, dia tidak bisa menang melawanku dalam perkelahian. Jadi, haruskah aku membalas atau tidak? Bagaimana jika aku akhirnya menyakitinya? Kakak Green berkata dengan suara rendah, pergi saja jika dia menyuruhmu pergi. Adik kecil merah perlahan berjalan ke sisi Zisan. Melihat adik kecil merah, dia tampak seperti seorang murid yang sedang bersiap untuk diceramahi oleh guru kelasnya. Duduklah, kata Zisan lemah. Mendengar hal itu, adik kecil merah menjadi sombong. Mungkinkah istriku akhirnya memikirkannya? Seperti yang diharapkan, Paman Wei benar-benar hebat. Yang Paman Wei lakukan hanyalah mengobrol dengan Zisan selama beberapa menit dan Zisan menjadi jauh lebih baik padaku. Melihat sikap Zisan, Yehua merasa cukup puas. Tak lama kemudian, satu persatu hidangan mulai disajikan. Dari tampilan luarnya saja, orang bisa tahu bahwa hidangan itu pasti tidak akan terasa terlalu buruk. Paling tidak, saat melihat hidangan itu, Yehua sudah ingin menggerakkan sumpitnya. Seorang koki yang mengenakan jas koki putih perlahan berjalan memasuki ruangan pribadi dan berkata kepada semua orang sambil tersenyum di wajahnya, "Selamat datang semuanya di Pengyuan Private Kitchen, saya adalah koki sekaligus bos Pengyuan Private Kitchen." Orang ini bernama Peng Yuan, dia gemuk, dan ketika dia tersenyum, matanya akan menghilang, membuatnya tampak agak lucu. Melihat semua orang tidak berbicara, Peng Yuan merasa sedikit canggung. Mengabaikan kecanggungan itu, Peng Yuan mulai memperkenalkan hidangannya. Lagi pula,
Total harga hidangan yang ada di meja saja sudah lebih dari 10.000 RMB. Mengenai bahan-bahannya, Peng Yuan tidak banyak menjelaskan, bahan-bahannya jelas-jelas berkualitas terbaik karena semua bahan itu diberikan kepadanya oleh sistemnya. Kamu tidak perlu memperkenalkan masakannya lagi, masih ada yang perlu kita bicarakan. Bahkan sebelum Peng Yuan selesai memperkenalkan masakannya, Ye Hua tiba-tiba berkata pelan. Ini masih pertama kalinya Peng Yuan menghadapi situasi seperti itu. Saya sudah membuka toko ini selama hampir seminggu, dan para pelanggan yang datang ke restoran saya semuanya penasaran dengan hidangan saya. Ketika saya memperkenalkan hidangan kepada para pelanggan, beberapa pelanggan bahkan meminta saya untuk memperkenalkan bumbu-bumbu yang saya gunakan untuk hidangan tersebut. Melihat wajah-wajah wanita cantik di sini, aku akan melupakan kekasaran pria ini. Bagaimanapun, dengan begitu banyak hidangan di sini, akan butuh waktu cukup lama bagiku untuk memperkenalkan semuanya. Setelah bosnya pergi, Ye Hua mulai menggerakkan sumpitnya, dan setelah mencicipi hidangan tersebut dan memastikan bahwa hidangan tersebut memang lezat, Ye Hua menganggukkan kepalanya dan berkata, "Semuanya, makanlah." Jika bos tidak memberi lampu hijau untuk mulai makan, bagaimana mungkin bawahan berani menggerakkan sumpitnya? King Ya bertanya dengan penuh kasih sayang, "Zisan, apakah kamu punya persyaratan untuk pernikahanmu? Jika ya, kamu bisa memberitahuku sekarang, dan aku akan membantumu." Zisan meletakkan sumpitnya dan berkata dengan ringan, "Terima kasih, tapi aku tidak punya persyaratan apapun untuk pernikahanku. Aku baik-baik saja dengan menjaga semuanya sesederhana mungkin." King Ya menatap ke arah lelaki itu. Mengapa saya merasa seperti Zisan ini seolah-olah dipaksa menghadiri pernikahan tersebut? Baiklah, aku akan mencarikan wedding planner terbaik untuk pernikahan kalian berdua. Kalian berdua tenang saja, kata King Ya. Adik kecil merah mengucapkan terima kasih dengan tergesa-gesa, "Terima kasih, Nyonya Bos, dan terima kasih, Bos." Ye Hua menganggukkan kepalanya, "Kamu akan segera menikah, kamu harus mulai memperhatikan perilakumu." "Apakah Yang Mulia membicarakan tentang gaya rambut saya?" Gaya rambut belah tengah ini terlihat sangat tampan. Sebenarnya, apa yang Ye Hua coba katakan pada adik merah adalah agar dia berhenti bersikap malu-malu dan berhenti takut pada Zisan. "Aku sudah selesai menyiapkan rumahmu. Karena rumah Wei Chang tidak besar, kalian bertiga bisa langsung pindah ke rumah itu terlebih dahulu," kata Ye Hua. "Terima kasih, Bos." Saudara-saudara hijau dan merah segera mengungkapkan rasa terima kasih mereka. 293 kembalinya Kaisar Iblis. "Wei Chang, aku akan menyiapkan rumah untukmu saat kamu menikah." Wei Chang dan Tang Wei jadi malu. "Kita bahkan belum melakukannya bersama-sama, tetapi Yang Mulia sudah membicarakan tentang pernikahan." "Bos, aku sudah terbiasa tinggal di apartemen sewaanku saat ini. Kalau memungkinkan, daripada menyiapkan rumah baru untukku, kamu bisa membelikan apartemen itu untukku," kata Wei Chang dengan rendah hati. "Beberapa hal, jika Anda sudah terbiasa, Anda tidak akan ingin meninggalkannya lagi." Ye Hua menganggukkan kepalanya, "Tentu saja, mintalah bos wanitamu untuk membantumu membeli." "Wei Chang." King Ya memutar matanya ke arah Ye Hua, lalu berkata kepada Wei Chang sambil tersenyum di wajahnya, "Wei Chang, kamu tenang saja, aku akan membantumu membeli apartemen. Nyonya memang orang yang paling bisa diandalkan, Yang Mulia terlalu suka main-main dengan orang lain. Hidangan restoran ini memang tidak buruk, mari kita sering datang ke sini di masa depan," kata Ye Hua samar-samar. "Saya sudah memutuskan, di masa mendatang, saat pergi makan, saya akan datang ke restoran ini. Makanan di restoran ini benar-benar tidak buruk." Mendengar itu, King Ya memutar matanya ke arah kekasihnya. Adik kecil merah terlihat melayani Zisan dengan sepenuh hati dan jiwanya, menuangkan air untuknya di satu waktu, dan menaruh makanan ke dalam mangkuknya di waktu yang lain. Pelayanan adik kecil merah jauh lebih baik dibandingkan dengan seorang pelayan. Di sisi lain, Zisan merasa masakannya terasa cukup enak. "Aku tidak menyangka akan ada makanan seperti ini di dunia yang tidak suci ini benar-benar tidak terduga." Setelah makan malam, Ye Hua dan keluarganya tentu saja kembali ke rumah, begitu pula yang lainnya. Saudara hijau dan merah memutuskan untuk pindah ke rumah baru besok, oleh karena itu, mereka akan tinggal di rumah Wei Chang untuk 1 malam terakhir. Tang Wei tampak sangat gembira.
Akhirnya aku bisa kembali hidup di dunia berdua dengan Paman Wei lagi. Aku harus menyembuhkan penyakit Paman Wei, lalu memulai hidup bahagiaku dengan Paman Wei. Memikirkannya saja membuatku merasa malu. Di dalam mobil, Dong Huangli yang sudah makan sampai perutnya yang kecil menjadi perut yang besar, kini sedang tertidur lelap dalam pelukan ayahnya. Ye Hua, mengapa aku merasa Zisan sepertinya sedang tidak dalam suasana hati yang baik? King Ya bertanya dengan rasa ingin tahu. Intuisi King Ya sebagai seorang wanita mengatakan kepadanya bahwa wanita itu tidak ingin menikah. Dong Huang Baizi menganggukkan kepalanya, sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu yang berat. Sambil membelai rambut putrinya, Ye Hua berkata pelan, wajar jika seorang wanita yang akan segera menikah akan merasa sedikit gugup. Kedua wanita itu berhenti bertanya lagi karena keduanya memikirkan sebuah pertanyaan. Pernikahan. Kapan Ye Hua bermaksud untuk menyelenggarakan pernikahan kita? Keempatnya tiba kembali di rumah, dan hari ini, King Yalah yang akan melayani Ye Hua. Ye Hua tahu bahwa sudah waktunya baginya untuk pulih sepenuhnya. Semuanya sudah kurencanakan dengan baik, yang tersisa hanyalah aku harus pulih sepenuhnya. Dan saat aku pulih sepenuhnya, Baizi kecil, kau tidak akan bisa lari dariku. Saat ini, jauh di dalam hutan tertentu. Awan berangsur-angsur berkumpul di atas hutan, dan tiba-tiba, angin kencang mulai bertiup, dan guntur mulai bergemuruh. Ledakan, ledakan, ledakan. Sebuah pohon besar terbelah menjadi dua akibat sambaran petir, dan tiba-tiba muncul 9 kilatan petir di langit. Terlihat 9 kilatan petir tersebut saling terkait satu sama lain. Tiba-tiba, cahaya putih yang menyilaukan terpancar dari 9 kilatan petir yang saling terkait. Cahaya putih yang menyilaukan itu berkedip sesaat, dan semuanya kembali normal. Namun saat ini, suatu sosok terlihat telah muncul di langit. Lelaki itu perlahan membuka matanya, dan mata lelaki itu yang sangat jernih tampak seolah mampu melihat menembus segala sesuatu di dunia. Pria itu bertubuh tinggi dan tampan. Pria itu mengenakan jubah yang indah, dan pria itu terlihat menyeringai. Lelaki itu terdengar bergumam pada dirinya sendiri, "Aku, Kaisar Iblis, akhirnya kembali. King Ya, dalam kehidupan ini, aku tidak akan membiarkanmu mati secara tragis. Long Hao Tian, kau sama sekali tidak layak bagi King Ya, kau seperti binatang buas. Juga, mereka yang telah berbuat salah padaku, aku, Kaisar Iblis, akan datang dan mencari kalian semua satu persatu." Setelah selesai berbicara, lelaki itu menghilang dari langit, seolah-olah dia tidak pernah muncul sebelumnya. Di apartemen sewaan Wei Chang, kakak Green saat ini sedang tidur di sofa. Adik laki-lakiku itu tidur di kamar bersama istrinya, tetapi aku bertanya-tanya apakah adik laki-lakiku itu saat ini tidur di lantai atau tidak. Kakak hijau menebak dengan benar, adik merah memang tidur di lantai, dan lebih jauh lagi, ia tidur di lantai atas kemauannya sendiri. Zisan tidak sopan terhadap adik merah dan dia saat ini sedang berbaring di tempat tidur. Sekarang, dengan kekuatanku yang tersegel, jika dia melakukan sesuatu padaku, aku tidak akan mampu menolaknya sama sekali. Tapi, kalau dia benar-benar mencoba melakukan sesuatu kepadaku, aku akan mengambil 10 langkah itu. Tapi sekali lagi, 2 bulan kemudian, kalau aku tidak hamil, bukankah aku tetap akan mati? Ye Hua tahu bahwa, dalam hubungan ini, Little Brother Red akan menjadi orang yang tunduk, dan Zisan akan menjadi orang yang dominan, dan dengan demikian, ia menggunakan waktu untuk membatasi Little Brother Red dan Zisan. Selama pembatasan waktu, Little Brother Red tidak akan menjadi orang yang akan merasa cemas, dan sebaliknya, orang yang akan merasa cemas adalah Zisan. Hasilnya pada akhirnya adalah, Zisan harus menjadi orang yang mengalahkan si adik merah. Tentu saja, semua yang di atas hanyalah kesimpulan Ye Hua sendiri. Melihat situasi saat ini, Little Brother Red bahkan tidak berani menyentuh Zisan. Di mata Little Brother Red, istri secantik ini harus dilindungi dan disayanginya dengan baik. "Apakah kamu lapar?" Adik merah yang sedang berbaring di lantai bertanya dengan khawatir. Zisan yang sedang berbaring di tempat tidur membuka mata indahnya dan berkata dengan lemah, "Tidak lapar." "Kalau begitu, apakah kamu haus?" "Kalau haus, aku akan pergi dan menuangkan secangkir air untukmu." Adik merah mengajukan pertanyaan lain. Zisan mengerutkan alisnya, "Aku tidak haus." Adik kecil merah agak murung.
Apakah dia menolakku secara tidak langsung? Kamu kedinginan. Kalau kedinginan, aku akan menaikkan suhu AC. Adik merah pada dasarnya mencoba mencari sesuatu untuk dibicarakan meskipun tidak ada yang bisa mereka bicarakan. Namun, cara adik merah mencoba memulai percakapan sangat canggung. Gadis mana yang ingin melakukan percakapan canggung dengan orang lain, apalagi Zisan yang merupakan dewa. Zisan berkata dengan serius, "Red, tidak mungkin aku akan jatuh cinta padamu. Semuanya sudah diatur oleh penguasamu, dan aku hanya menerima semua yang terjadi secara pasif. Aku sudah memikirkannya, aku akan hidup sebahagia mungkin selama 2 bulan ini." Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Zisan, Little Brother Red sangat putus asa. Pada akhirnya, setelah memeluk erat selimutnya, Little Brother Red bergumam, "Aku mengerti." Setelah dipikir-pikir, bagaimana mungkin seorang dewa yang agung dan perkasa seperti seseorang yang sepertiku? Bahkan dengan yang mulia di sana untuk menekannya, tidak mungkin dia akan jatuh cinta padaku. Saya harus berhenti memikirkan hal-hal yang tidak realistis dan tidur saja. Dengan punggungnya menghadap ke arah si kecil merah, Zisan telah memutuskan bahwa ia akan menjalani 2 bulan terakhir hidupnya dengan bahagia, lalu meninggalkan dunia ini dengan bahagia. Malam itu berlalu dengan sunyi. Pada hari kedua, satu demi satu berita mengejutkan tersebar di selatan. Berita pertama adalah, permaisuri alam tanpa kekosongan membawa serta seorang pahlawan wanita pemberani, dan keduanya mengalahkan musuh kuat yang menyebabkan kekacauan di selatan, dan pada gilirannya menyelamatkan selatan dari krisis yang sedang mereka alami. Begitu berita ini diunggah di forum dunia kultivasi selatan, postingan itu langsung meledak. Semua orang mulai memuji permaisuri dan pahlawan wanita pemberani itu. Selain memuji sang permaisuri dan pahlawan wanita pemberani, di forum dunia kultivasi selatan, orang-orang mulai mencela perilaku keluarga Ji. Lihatlah kekuatan besar di selatan kita, lalu lihatlah kekuatan besar di utara, lihatlah seberapa besar perbedaan antara keduanya. Sementara itu, di forum dunia kultivasi utara, ada berbagai pendapat. Sebagian merasa bahwa sang ratu seharusnya tidak membantu wilayah selatan dan membiarkan wilayah selatan dibantai oleh musuh yang kuat. Sementara itu, sebagian yang lain merasa bahwa apa yang dilakukan sang ratu adalah benar. Selain itu, di forum dunia kultivasi utara, seseorang bahkan menyarankan agar permaisuri menyatukan seluruh dunia kultivasi selatan dan utara dan menjadi satu-satunya permaisuri sejati di dunia kultivasi. Dan yang mengejutkan, saran tersebut benar-benar mendapat banyak suka. Seketika, forum dunia kultivasi utara meledak. Namun, ini baru berita pertama. Berita kedua adalah karena orang misterius yang mengunggah video. Ketika orang-orang di dunia kultivasi selatan dan utara melihat video ini, ekspresi mereka membeku, dan baru setelah waktu yang lama berlalu, barulah mereka sadar kembali. Sekalipun pihak utara bersikap bermusuhan dengan pihak selatan, namun ketika masyarakat utara melihat video tersebut, mereka pun ikut merasakan rasa iba terhadap pihak selatan. Sementara itu, ketika orang-orang di dunia kultivasi selatan melihat video itu, mereka mulai merasa sedikit pusing. Mereka semua adalah kepala keluarga, namun, mereka semua meninggal di wilayah keluarga Ji. Wilayah selatan kita sudah tamat, dengan ini, kekuatan wilayah selatan kita kemungkinan besar akan merosot beberapa tahun ke belakang. Lebih jauh lagi, dengan kematian mendadak para kepala keluarga tersebut pasti akan mengalami serangkaian konflik internal, dan dengan ini, lebih banyak kematian dan korban jiwa akan terjadi. Wilayah selatan kita sama sekali tidak mempunyai harapan lagi. 294 istri keluar lagi. Di kamar tidur yang terletak di lantai 2 leisure bar. Yehua yang sedang tidur di tempat tidur kini tengah memeluk erat istri tercintanya, dan tangan jahatnya terlihat telah meraba pakaian tidur istrinya. Sementara itu, saat tertidur lelap, wajah King Ya terlihat merah padam. Namun, lengkungan di sudut mulut King Ya menunjukkan bahwa King Ya sedang bermimpi indah. Yehua, King Ya, tidak baik. Dong Huang Baizi tiba-tiba membuka pintu dan memasuki kamar tidur. Yehua dan King Ya perlahan membuka mata mereka. Yehua berkata dengan serius, "Baizi, sebagai seorang permaisuri, lihatlah bagaimana sikapmu saat ini. Tidak peduli seberapa besar masalahnya, aku di sini untuk membantumu mengatasinya." Keluarga Ji membunuh semua kepala keluarga di selatan. Dong Huang Baizi berteriak kaget.
Dong Huang Baizi benar-benar tidak dapat tetap tenang dalam menghadapi masalah seperti ini. Telah melakukan hal seperti ini, keluarga Ji pada dasarnya gila. King Ya segera mendudukkan tubuhnya, dan lekuk tubuhnya yang indah benar-benar memikat. Bagaimana ini mungkin? King Ya juga tidak berani mempercayainya. Ye Hua sangat tidak senang. Melihat situasi ini, mereka berdua berpikir untuk melibatkan diri dalam masalah orang lain lagi. Apakah aku harus berpelukan di udara lagi malam ini? Setelah kedua wanita itu selesai menonton video tersebut, mereka terkejut. Keluarga Ji ini kejam sekali. King Ya bertanya dengan serius, bagaimana situasi saat ini? Alis Dong Huang Baizi berkerut erat, kekuatan yang tersisa di selatan sedang berkumpul, dan keluarga Ying tampaknya tidak berniat melakukan apapun. Keluarga Ji telah melakukan tindakan yang keterlaluan seperti itu, alam tanpa kekosonganku tidak bisa hanya tinggal di samping dan menonton. Ye Hua bertanya dengan samar, bolehkah aku bertanya kepada kalian berdua, para pahlawan wanita? Apakah kalian berniat meninggalkan seorang lumpuh dan seorang anak sendirian di rumah? Kedua wanita itu menoleh dan menatap Ye Hua. Di wajah mereka, ada rasa bersalah. Dong Huang Baizi memohon, Ye Hua, aku harus pergi dan menangani masalah ini. Aku berjanji ini hanya akan memakan waktu beberapa hari saja. Dan karena Baizi pasti tidak akan mampu menangani semuanya sendiri, aku akan menemaninya. Saat ini, King Ya merasa bahwa sudah menjadi tanggung jawabnya untuk membantu orang-orang di dunia ini, dan alasan King Ya merasa seperti ini adalah karena pengaruh pembuluh darahnya. Jika Ye Hua sampai mengetahui hal ini, dia pasti akan menyesal telah mengarahkan pertunjukan besar yang menyebabkan King Ya membangkitkan pembuluh darahnya, yang pada akhirnya menyebabkan King Ya jadi gemar berakting sebagai pahlawan wanita. Melihat kedua istrinya yang cantik berniat untuk keluar dan berakting sebagai pahlawan wanita lagi, Ye Hua sangat tidak senang dan berkata dengan dingin, teruslah, bahkan jika aku mati di rumah, kalian berdua tidak akan tahu. Tanpa pilihan, yang bisa dilakukan kedua istri cantik itu hanyalah bertingkah manis. Seorang di antara mereka mengambil sisi kanan, dan seorang lagi mengambil sisi kiri. Ye Hua, begitu kami kembali, kami jamin kami akan menemanimu dengan baik, dan kami akan melakukan apapun yang kau minta dari kami. Dong Huang Baizi berkata dengan lembut. King Ya yang berada di samping menganggukkan kepalanya. Ye Hua tergoda dengan saran itu dan bertanya dengan serius, benarkah? Kedua wanita itu buru-buru menganggukkan kepalanya. Cepat pergi dan cepat kembali, kata Ye Hua. Tepat setelah Ye Hua menyelesaikan kalimatnya, kedua wanita itu menghilang dari kamar tidur. Kedua wanita ini, aku benar-benar harus mengunci mereka di dalam rumah. Dengan begitu, perhatian mereka akan tertuju padaku setiap hari. Setelah berbaring di tempat tidur dan memikirkan berbagai hal sejenak, Ye Hua merasa sudah saatnya keluarga Ying mulai melakukan sesuatu. Meskipun keluarga Ji telah dimusnahkan, yang lain masih belum mengetahuinya. Saat ini, kampanye melawan keluarga Ji adalah tren yang tak tertahankan, dan dengan bergabungnya Baizi dalam kampanye, rasanya tidak tepat jika keluarga Ying, yang merupakan salah satu tokoh besar di selatan, tidak mengirimkan beberapa anggota untuk bergabung dalam kampanye. Ye Hua segera menghubungi Wei Chang dan memberitahu Wei Chang agar Sun Fang memberitahu keluarga Ying agar bergabung dalam kampanye melawan keluarga Ji. Segera setelah mendapat informasi, keluarga Ying segera mulai mengorganisasikan anggota untuk bergabung dalam kampanye tersebut. Seluruh wilayah selatan, dan bahkan sebagian kekuatan di utara, yang sama sekali tidak menyadari fakta bahwa keluarga Ji telah dimusnahkan, mulai menyerbu wilayah keluarga Ji. Tentu saja, untuk operasi berskala besar seperti itu, akan memakan waktu setidaknya beberapa hari bagi semua orang untuk mencapai wilayah keluarga Ji. Oleh karena itu, diperkirakan Ye Hua harus tidur sendiri setidaknya selama beberapa hari. Namun, setidaknya, selama beberapa hari itu, Ye Hua akan bisa akrab dengan putrinya dan di saat yang sama, mengejek King Yutong dan Ye Zizi sesuai keinginannya. Pada hari ini, saudara hijau dan merah pindah ke rumah baru mereka, dan ketika mereka melihat villa yang ada di depan mata mereka, mereka merasa seperti sedang bermimpi. Tiba-tiba kedua saudara itu saling berpelukan. Mimpi kami akhirnya menjadi kenyataan. Zisan yang mengikuti di belakang kedua bersaudara itu menatap kedua bersaudara itu dalam diam sambil berpikir,
hanya sebuah rumah saja sudah cukup untuk membuat mereka berdua menjadi begitu bersemangat. Bagi dewa seperti Zisan, villa bukanlah apa-apa baginya. Namun, bagi saudara-saudara hijau dan merah, memiliki villa adalah seperti mimpi bagi mereka. Zisan, apakah kamu lelah? Ayo cepat masuk ke rumah dan beristirahat. Adik merah berkata dengan khawatir. Meskipun adik merah tahu bahwa tidak ada kesempatan baginya untuk bertemu dengan Zisan, adik merah merasa bahwa dia harus tetap menjaga Zisan dengan baik. Zisan menggelengkan kepalanya, aku tidak lelah. Kakak hijau menarik adik merah dan berkata dengan suara pelan, biarku beritahu, kamu tidak boleh selalu bersikap begitu antusias, kamu harus belajar cara pura-pura jual mahal. Kakak, terakhir kali kamu mencoba bersikap jual mahal, gadis itu sepertinya tidak pernah menghubungimu lagi. Adik merah merasa bahwa kakaknya tidak sepintar dia dalam hal hubungan. Mendengar itu, kakak Green merasa sangat canggung, dan dia menjelaskan, waktu itu tidak masuk hitungan, alasan utama kegagalan waktu itu adalah karena aku tidak berhasil menyiapkan semuanya dengan benar. Kakak, kamu tenang saja. Sebenarnya, aku tahu tidak mungkin ada apa-apa antara aku dan dia. Alis kakak hijau berkerut, ada apa? Menyerah begitu cepat. Adik merah menganggukkan kepalanya dengan putus asa. Tak lama kemudian, adik merah berkata sambil tersenyum, kakak, kamu tidak perlu khawatir tentangku. Tetapi, Yang Mulia sudah mengatakan bahwa, jika dia tidak hamil dalam waktu 2 bulan, dia akan secara pribadi mengakhiri hidupnya. Kata kakak Green dengan sungguh-sungguh. Adik merah tetap diam. Kakak hijau mendesah berat. Saya benar-benar tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk. Dekorasi interior villa itu megah dan mewah. Lagi pula, King Ya awalnya bermaksud tinggal di villa ini, dan dia tidak akan memperlakukan dirinya sendiri dengan tidak adil. Kamar tidur utama disediakan untuk adik kecil merah, dan adik besar hijau menempati kamar tidur utama kedua. Zisan mengikuti dari belakang Little Brother Red, kemanapun Little Brother Red pergi, Zisan selalu ada di belakangnya. Bagaimanapun, Zisan harus tetap berada dalam jarak 10 meter dari Little Brother Red. Sebenarnya, tidak banyak yang bisa mereka lakukan saat pindah ke villa. Kakak beradik hijau dan merah tidak punya banyak barang yang harus dibongkar, dan Zisan bahkan tidak punya apapun untuk dibawa ke villa. Akan tetapi, apapun yang terjadi, pakaian ganti tetap diperlukan, bukan? Untungnya, kedua bersaudara itu saat ini cukup mampu secara finansial karena mereka telah menukarkan 1 balok emas dengan uang tunai. Kedua bersaudara itu hanya menukarkan 1 balok emas dengan uang tunai karena sisa balok emas telah diberikan kepada Wei Chang sebagai hadiah oleh mereka. Saat Wei Chang menerima hadiah dari kedua bersaudara itu, Wei Chang merasa bersyukur, karena ini membuktikan bahwa tidak sia-sia ia memperlakukan kedua bersaudara itu dengan baik. Zisan, bagaimana kalau pergi ke kota untuk membeli beberapa pakaian? Kamu harus punya beberapa pakaian untuk ganti, kan? Adik merah tidak malu lagi saat berbicara dengan Zisan. Zisan ini juga orang yang menyedihkan, tidak perlu bagiku untuk mempersulitnya. Zisan sadar bahwa dia tidak memiliki pakaian apapun, dan saat ini, dengan kekuatannya yang tersegel, dia harus mengandalkan hampir semua hal pada adik merah. Baiklah, Big Brother Green menyalakan televisi, lalu berkata sambil tersenyum, kalian berdua bisa pergi berkencan. Aku tidak akan bertindak seperti lampu bohlam dan ikut berkencan dengan kalian berdua. Wajah adik kecil merah sedikit memerah saat dia mengomel, kakak, aku hanya pergi keluar bersama Zisan untuk membeli pakaian. Beli baju, ya. Jangan lupa beli celana dalam. Petik 2, petik 2. Beruntunglah kakak mengingatkan saya akan hal itu, kalau tidak, saya pasti lupa membeli itu. Alis Zisan berkerut. Dengan pakaian dalam, dia pasti mengacu pada pakaian dalam. Si kepala hijau ini benar-benar tidak penting. Beruntung aku tidak memilihnya. Setelah memanggil taksi, keduanya menuju ke distrik perkotaan. Sementara itu, ketika sopir taksi melihat pasangan itu masuk ke dalam taksinya, dia menjadi sangat bingung. Lagi pula, di mata sopir taksi itu, wanita itu luar biasa cantiknya, sedangkan si pria tampak linglung, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang buruk. Nona muda, apakah Anda mengalami masalah? Tanya sopir taksi tua itu. Jika aku bisa bertindak sebagai pahlawan dan menyelamatkan wanita cantik ini, mungkin wanita ini akan jatuh cinta padaku.
Ini akan menjadi pertemuan yang sangat sempurna jika hal seperti itu benar-benar terjadi. 295 belum kembali ke rumah selama 3 hari. Angin yang bertiup ke jendela berembus pelan ke wajah Zisan. Saat ini, Zisan telah kehilangan aura mengesankan yang dimilikinya di masa lalu dan hanya tampak seperti wanita yang lembut. Itulah sebabnya pengemudi taksi berpikir bahwa Zisan mungkin dalam masalah ketika dia melihat bahwa Little Brother Red bertingkah agak aneh. Adik merah tidak mengatakan apapun. Kadang-kadang, adik merah akan mengintip Zisan. Mengapa dia pergi dan menyinggung Yang Mulia? Betapa hebatnya jika dia tidak menyinggung Yang Mulia. Dengan begitu, dia tidak perlu mati, dan terlebih lagi, dia tidak perlu berakhir terjebak denganku. Nona muda, tanya sopir taksi tua itu lagi. Alis Zisan berkerut saat dia berkata dengan dingin, diam. Mungkinkah wanita ini adalah orang yang menculik pria itu? Wanita ini sangat ganas. Lupakan saja, ini bukan masalahku. Adik kecil merah bertanya dengan khawatir, Zisan, kamu baik-baik saja? Sambil menopang dagunya dengan tangannya, Zisan melihat keluar jendela dan tidak menanggapi. Melihat Zisan tidak menanggapinya, adik merah tetap diam. Sesampainya di distrik perkotaan, keduanya turun dari taksi, dan tepat setelah turun dari taksi, Little Brother Red dan Zisan langsung menjadi pusat perhatian. Kenyataannya, Little Brother Red berpakaian cukup modis, dan alasan utamanya adalah karena gaya rambut Little Brother Red sekarang menjadi gaya rambut belah tengah dan bukan lagi gaya rambut yang tidak biasa. Tentu saja, orang yang paling menarik perhatian adalah Zisan. Bagaimanapun, Zisan terlihat sangat cantik. Ketika melihat Zisan, beberapa anak muda tak kuasa menahan keinginan untuk menggoda Zisan. Seorang pemuda tampan yang sedang memegang sesuatu dengan tangannya tiba-tiba terlihat berlari ke arah Zisan. Sambil tersenyum, pemuda itu bertanya kepada Zisan, Nona muda, ada sesuatu yang ingin kuberikan kepadamu, apa kau keberatan? Zisan mengangkat kepalanya dan menatap anak muda itu, lalu berkata, enyahlah. Anak muda itu tampak tercengang. Beraninya anak muda ini merayu seorang dewa, anak muda ini benar-benar sudah bosan hidup. Kalau bukan karena kekuatan Zisan yang disegel, anak muda ini pasti sudah langsung dibunuh oleh Zisan saat ia merayunya. Dengan ekspresi canggung di wajahnya, anak muda itu lari. Melihat itu, adik merah tersenyum. Kenyataannya, ini adalah pertama kalinya si adik merah pergi berbelanja dengan seorang gadis, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, Zisan hanya diam mengikuti adik merah. Zisan, bagaimana kalau kita masuk ke toko ini dan melihat-lihat? Tanya adik merah. Zisan menganggukkan kepalanya pelan. Sebenarnya, Zisan tidak menyukai semua orang. Namun, meskipun Zisan tidak menyukai Little Brother Red, ketidaksukaannya terhadap Little Brother Red sedikit lebih sedikit dibandingkan dengan Wei Chang dan Big Brother Green. Kamu bisa pergi dan memilih pakaian yang ingin kamu beli, kamu tidak perlu terus mengikutiku, kata adik merah. Zisan berkata dengan lemah, aku tak masalah jika kau memilihkan pakaianku. Bagaimana mungkin seseorang yang akan segera meninggal masih punya suasana hati untuk pergi dan memilih pakaian apa yang akan dibeli? Pria tampan, pacarmu benar-benar cantik. Seorang karyawan wanita menghampiri Little Brother Red dan menyapanya dengan penuh semangat. Adik kecil merah tertawa datar, lalu berkata, bolehkah aku meminta bantuanmu untuk memilih beberapa set pakaian? Tidak masalah, serahkan saja padaku. Dengan bentuk tubuh yang bagus seperti itu, apapun yang dikenakan pacarmu pasti akan terlihat bagus padanya. Puji karyawan itu. Tentu saja, sambil memuji, karyawan itu tidak bisa tidak iri dengan kecantikan Zisan. Setelah itu, adik kecil merah duduk di sofa dan mulai menunggu, sementara Zisan berjalan ke ruang ganti dan mulai mencoba pakaian yang dipilih karyawan untuknya. Ketika Zisan keluar dari ruang ganti, si adik merah tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Bahkan para karyawan yang ada di toko itu tercengang melihat betapa cantiknya Zisan. Saat ini, dengan rambut ungunya yang diikat ekor kuda, Zisan mengenakan celana koboi dan kemeja berkerah. Seketika, Zisan berubah menjadi gadis kota yang cantik. Tentu saja, Zisan adalah tipe gadis kota cantik yang menyendiri. Pergi dan ganti bajumu dengan yang lain, kata adik merah. Sambil mengernyitkan dahinya, Zisan berjalan kembali ke ruang ganti. Kali ini,
Pakaiannya kasual, celana jeans ketat ditambah dengan kaos. Mata si adik merah hampir keluar dari rongganya. Jadi bentuk tubuh Zisan sebenarnya sebagus ini. Kakinya panjang sekali. Dan dadanya, bagus. Batuk, 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 pergi dan ganti dengan pakaian lain. Adik merah menoleh, tampaknya malu untuk terus menatap Zisan. Zisan mendesah ringan saat dia berjalan kembali ke ruang ganti untuk berganti pakaian. Mengubah, mengubah, mengubah. Petik 2. Setelah mengganti lebih dari 20 set pakaian, Zisan akhirnya tidak tahan lagi dan bertanya, berapa banyak lagi set pakaian yang harus aku ganti? Ekspresi adik merah menjadi pucat ketika dia berkata, tapi, kamu tidak mengatakan bahwa kamu puas dengan pakaian yang telah kamu ganti. Petik 2, Para karyawan menutup mulut mereka dan tertawa pelan. Kita akan mengambil semua pakaian yang sudah dicobanya. Adik merah merasa bahwa semua pakaian yang sudah dicoba Zisan terlihat bagus, dan karena itu, dia memutuskan untuk membeli semua pakaian yang sudah dicoba Zisan. Mendengar itu, para karyawan berteriak kaget. Keluarga pemuda ini pasti memiliki tambang. Karena Little Brother Red membeli banyak pakaian dari toko tersebut dapat mengirimkan pakaian tersebut ke rumah Little Brother Red. Setelah membayar pakaian itu, mereka berdua meninggalkan toko, dan saat ini, Zisan mengenakan gaun, dan dia tampak sangat cantik mengenakan gaun itu. Melihat leher Zisan yang putih bersih, orang akan tergoda untuk menjilati lehernya. Zisan, apakah kamu masih punya barang lain yang ingin kamu beli? Tanya adik merah. Zisan berkata dengan lemah, tidak, kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Kalau begitu, ayo pergi dan membeli beberapa pasang pakaian dalam untukmu. Ekspresi wajah Zisan menjadi suram. Aku nggak ngangka warna merahnya bakal sesepele ini juga. Setelah membawa Zisan ke toko pakaian dalam, Little Brother Red tetap berada di luar toko dan menunggu. Little Brother Red tidak berani memasuki toko pakaian dalam. Setelah sekitar 20 menit, Zisan keluar dari toko sambil membawa tas belanja. Nona muda, kamu masih belum membayar barang-barangmu. Pemilik toko itu berlari keluar toko dan berteriak pada Zisan. Adik merah buru-buru mengeluarkan uang dan membayar barang-barang yang dibeli Zisan, lalu bertanya kepada Zisan, apakah kamu ingin pergi makan sesuatu? Apapun. Setelah sampai di sebuah restoran, adik merah bertanya, apa yang ingin kamu makan? Apapun. Setelah itu, terhadap semua pertanyaan adik merah, jawaban Zisan semuanya, apa saja. Tiba-tiba, adik merah bertanya, Zisan, kamu mau makan kotoran? Apapun. Adik kecil merah. Tak lama kemudian, Zisan menyadari pertanyaan macam apa yang baru saja dijawabnya. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, Zisan menatap Little Brother Red, dan melihat ekspresi Zisan, dia sepertinya berkata, apakah kamu ingin mati? Sebenarnya si adik merah ingin sekali tertawa, tetapi ia menahannya. Jangan marah, aku hanya ingin membuatmu tertawa. Setelah beberapa saat, Little Brother Red berkata dengan malu. Zisan berkata dengan dingin, aku tidak tahu tentangku, tapi kamu terlihat sangat bahagia. Adik merah tahu bahwa Zisan telah marah, oleh karena itu, ia tetap diam dan memakan makanannya dalam diam. Jika ada waktu lain, aku akan melarikan diri saja, kata Zisan dengan serius. Meski saat ini aku seperti seorang tahanan, jika aku didorong terlalu keras, aku tidak akan ragu untuk mengakhiri hidupku. Adik kecil merah bermaksud baik, tetapi masalahnya adalah, idenya untuk mencoba menghibur Zisan sangat aneh. Untuk benar-benar bertanya pada Zisan apakah dia ingin makan kotoran. Tidak mengherankan jika si adik merah masih melajang selama ini. Jawab adik merah. Setelah makan siang, keduanya kembali ke rumah. Saat ini, Zisan hanya ingin menghabiskan sisa waktunya dengan damai. Sementara itu, adik kecil merah masih terus bersikap sangat perhatian terhadap Zisan. Hari demi hari berlalu, dan saat ini, Yehua sudah tidur sendirian selama 3 hari. Jika dulu, Yehua tidak akan merasa apa-apa saat tidur sendirian, tapi sekarang, dia tidak terbiasa tidur sendirian. Tidak, dia benar-benar tidak terbiasa tidur sendirian. Sudah 3 hari dan kedua wanita ini masih belum pulang. Aku sudah menyiapkan keyboardnya, saat mereka kembali, hal pertama yang akan kulakukan adalah berlutut di atas keyboard.
Selama 3 hari itu, alam tanpa kekosongan dan keluarga Ying bekerja sama untuk mendobrak penghalang keluarga Ji. Tepat setelah penghalang itu hancur, banyak sekali orang segera menyerbu ke wilayah keluarga Ji. Semua orang ingin keluarga Ji memberikan penjelasan, dan terlebih lagi, mereka ingin keluarga Ji mengasingkan diri sebagai hukuman atas apa yang mereka lakukan. Namun, setelah menyerbu ke wilayah keluarga Ji, mereka menemukan bahwa tidak ada seorang pun di wilayah keluarga Ji. Keluarga Ji pasti kabur, kita datang terlambat. Bermodalkan video tersebut, semua orang mulai melakukan pencarian terhadap mayat para kepala keluarga. Dan benar saja, mereka menemukan mayat para kepala keluarga tersebut terkubur di dalam sebuah lubang besar. Dengan ini, video tersebut kini terbukti nyata. Keluarga Ji ini seharusnya mati dengan menyakitkan. Di lokasi kejadian, banyak keluarga dari kepala keluarga yang meninggal. Ketika mereka melihat jenazah suami, saudara perempuan, atau saudara laki-laki mereka, tangisan duka mulai terdengar di lokasi kejadian. Dari apa yang terlihat, Yehua tampaknya telah melakukan perbuatan baik. Bagaimanapun, Yehua telah membantu orang-orang itu membalas dendam pada keluarga Ji. Sementara itu, King Ya dan Dong Huang Baizi tiba di tengah aula utama keluarga Ji, dan Ying Jingshan terlihat juga berada di tempat kejadian. Selanjutnya bab 296 tidak jauh dari selesai.